Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, bahwa rencana kami debat malam Selasa atau Rabu malam kayaknya ditunda dulu ya. Karena topik yang saya ajukan kepada Peta Buyung, dia tolak. Karena dia bilang, tunggu saya bukakan ya. Kemarin sudah saya bahas juga sedikit-sedikit, saya bocorkan waktu kita bicara tentang menyingkap rahasia Alkitab itu ya. Apakah karena mendengar itu dia jadi takut? Saya nggak tahu ya. Nah ini ya. Sudah ada waktu untuk kita debat, biar aku ajukan sama si Gi. Saya bilang kan, waduh maaf Pak Rudi, saya pikir Bapak sudah baca jawaban saya Pak. Nah ini percakapan kami di Facebook si Gi kalau nggak salah ya. Nah ini, yang penting bukan malam Senin atau Selasa, saya bisa Pak. Ya. Malam Senin artinya malam ini, malam Selasa artinya besok, jadi hari Selasa atau malam Rabu bisa ya. Baik Pak, siap. Baru dibalasnya, ada baiknya tema yang kita bahas yang real-real aja. Persoalan surga itu konteksnya goib. Jadi kita sama-sama mengimani saja. Baru reschedule saja dengan topik lain, thanks. Kalau ide dari Pak Peta, apa topik yang bagus? Kalau biasanya saya lebih akademik Pak. Anggaplah konsep hukum dalam Islam dan Kristen. Atau menurut Bapak apa yang bagus topiknya? Besoklah saya kasih ya, baik Pak. Oke. Kawan-kawan, bahwa menurut Pak Peta ini, kalau bicara surga itu tidak akademis. Jadi orang-orang teologi baik dari Muslim dan Kristen, itu tidak teologis kalau bicara surga. Karena itu adalah alam gaib. Ya, alam gaib itu alam gaib yang tidak bisa dijama akal manusia katanya. Lah, kalau kita bicara tentang keimanan, maka yang terjadi adalah semuanya alam gaib. Karena tidak ada satu manusia pun yang hidup di zaman itu. Semuanya hanya mengira-ngira, ya kan? Contohnya, bagaimana Musa membela lautan, itu kan gaib. Tidak bisa dijangkau pikiran manusia. Atau bagaimana Nabi Muhammad naik burak, kuda, bentuk tubuhnya kuda, kepala manusia, bersayap. Itu juga gaib. Jadi kalau bicara iman memang kita bicara yang gaib-gaib. Tidak ada bicara yang real. Kecuali yang terjadi misalnya yang ada misalnya bangunan ini atau raja ini. Itu ada dalam catatan sejarah manusia. Tapi kalau konsep iman itu semuanya nggak ada yang nyata. Yang real kan, itu masih di pikiran manusia yang harus diolah kembali. Nah, saran saya kepada Pak Peta Buyung ini, kalau bicara hukum mengenai apa? Hukum ini banyak. Hukum Taurat, hukum pernikahan, hukum apa? Di dalam kitab suci juga banyak hukumnya. Kalau dia bilang hukum Islam dan hukum Kristen, hukum apa? Jadi sangat luas itu ya kawan-kawannya. Dan mungkin dia seorang praktisi hukum seperti Sinandar, ya nggak apa-apa. Siapa mendalilkan harus dia pembuktian terberat sama dia. Kalau saya sudah siap, ya. Padahal topik surga ini sangat menarik. Saya sebenarnya ingin mengungkap dulu sama dia ini. Mungkin dia takut ditanya mengenai bidadari enggak? Ya kan bisa saja. Karena bidadari itu adalah sebuah janji terhadap isi surga. Kalau saya sudah siap ditanyai mengenai apapun tentang surga, saya siap jawab. Karena kitab khususnya itu ada di Wahyu. Dan kitab lagi yang mendukung kayak di Daniel ada. Ya, di ayat-ayat lain. Tetapi khusus mengenai surga dan neraka itu di Wahyu. Wahyu karena itu bicara hari akhir. Kalau mereka pasti takut kawan. Ya. Belum lagi saya tanya sederhana saja. Yang kayak kemarin saya bilang bidadari ini makhluk apa ini? Jenis apa? Ya kan? Maka ada perintah Allah bahwa manusia hanya bisa menikah dengan manusia. Apakah firman Tuhan ini tidak kekal? Kan tidak. Bahwa firman Tuhan itu kekal. Ya kawan-kawan, jadi tidak boleh berubah-berubah itu. Baik sekarang, nanti, dan pokoknya sampai nggak berujung. Belum lagi kalau saya tanya mengenai kegiatan di sorga, ya kan? Bahwa orang di sana kan ada di ayat-ayatnya di kitab suci. Kenapa takut ya? Tinggal itu aja buka, jelaskan. Oh, bahwa di sorga itu nanti
orang hidup di atas dipan. Dipan itu kayak tempat tidur. Baru dikawinkanlah mereka di situ. Jadi kalau menurut hadis katanya ada tingkatan surganya, kenikmatannya. Nanti yang tinggi dapat sekian ribu bidadari. Saya nggak paham ya. Ada saya dengar itu pernah Ustadz ceramah. Tapi yang apa 72. Berarti dalam satu dipan itu ada 72 bidadari, satu laki-laki. Apa saja kerja mereka? Kan itu. Tidak mungkin kerjanya main catur. Atau main pingpong. Karena kalau ada istilah kawin-mengawin, yang dipikirkan di kepala itu pasti seks. Kenikmatan seks. Kayak kata Ustadz apa itu? Malu saya bilangnya, kegiatan laki-laki nanti di surga adalah memecah perawan. Nah, dan di situ nanti ada yang namanya perawan bidadari itu begitu disetubuhi kembali lagi perawan. Jadi untuk apa 72 bidadari? Satu saja kan cukup. Kalau dia kembali perawan dan laki-laki tidak capek-capek. Nah, apakah sepanjang hidupnya dia hanya main seks? Karena satu dihabiskannya berapa lama? Ada 72 yang harus digilirinya. Karena di dalam hukum Islam bahwa menikahi poligami itu kan harus bisa berbagi keadilan. Jadi kalau satu saja dinikmatinya, ini kan ada 72 lagi. Nah, yang pertama ini nafsu birahinya kan tinggi. Nah, di giliran yang kedua, ketiga, masih sampai ke-7 ini udah birahi lagi. Bagaimana dia membuat adil? Saya nggak ngerti. Apakah kelamin tetap satu? Ya mungkin ada bercabang nggak 2 atau 3. Saya nggak tahu. Kalau 2 atau 3 kan bisa cepat itu dilayani. Saya nggak tahu ya. Rencananya saya mau nanyakan itu. Biar dia bingung. Dia nanti akan bingung sendiri. Apakah berlaku hukum Tuhan yang di dalam Al-Quran terhadap kita nanti di surga. Kan begitu. Ya kan? An-Nisa 3. Berapa harus dapat berlaku adil kalau mau poligami. Ya kan? Nah, nanti di surga gimana? Kan poligami. Jadi harus dapat berlaku adil. Baik nafkah batin maupun nafkah rohaniah. Nah, nafkah batin ini apa bisa adil terhadap 72 bidadari? Bagaimana caranya? Nah, sekarang nanti saya mau tanya lagi. Kecantikan bidadari itu bagaimana? Apakah persi manusia? Maafin ya. Dulu saya menyangka bahwa maaf ini, orang-orang kanibal itu cantik-cantiknya seperti kita. Ternyata setelah ada filmnya, cantik bagi mereka beda dengan cantik bagi kita. Karena ada film-film kanibal itu kan, katanya kayak orang yang Flintstone itu ya. Cantik bagi mereka beda dengan cantik bagi kita. Bisa jadi kita menyatakan bahwa menurut saya perempuan sekarang ini cantik. Ternyata ketika kita di surga, kan kita tidak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu, tentu kita akan berkelahi memperebutkan yang lain itu. Nafsu ini kan dasar dia kejahatan juga kan, nafsu terhadap seks ini kan. Rasa puas, tingkat kepuasan itu tidak akan pernah cukup. Dia akan meningkat. Teori Malthus, ya kan? Pernah dengar teori Malthus ya? 2, 3, 1, 2, 3 dan gitu-gitu kelipatan. Dia meningkat terus. Dari satu batang rokok kita hisap sehari jadi 2 hari, ya saya 2 batang dia meningkat terus. Nah, ketika dia meningkat terus, ada lagi rasa curiga. Kayaknya punya orang sana lebih cantik dari punya bidadariku. Dia intip. Sehingga keinginannya ada. Itulah yang mau saya bahas kian mengenai itu. Saya akan gali kian itu. Bagaimana mengenai hal itu. Maaf ini kawan-kawan ya. Jangan-jangan cantik yang kita bilang ternyata cantik di Planet of Apes itu ya. Kayak monyet. Kita kan tidak tahu. Putih-putih juga mereka. Bulu-bulunya halus. Kayak monyet berbulu semua. Ya kan? Misalnya itu. Di planet Apes itu kan tahu pernah nonton filmnya itu kan manusia dia monyet tapi punya pikiran. Ada kecantikan bagi mereka. Tapi bagi kita itu tidak cantik, ternyata cantik. Karena kita sudah berbeda makhluk loh. Jangan-jangan kerbau itu pun cantik, bisa kan kayak kerbau. Cantik. Tetapi kita kan nggak tahu. Jangan-jangan dia bersayap. Jangan-jangan dia begini begono. Karena jenis kita sudah berbeda dengan mereka ya. Kawan-kawan, bahkan di film-film barat, peri itu kan ada sayapnya kecil-kecil. Gitu kan. Lucu-lucu, kayak cantik. Nah itulah yang saya bilang,
yang mau akan saya tanyakan kian, tetapi dia membatalkan ya. Belum lagi kalau saya tanya nanti di sana, nah seberapa tinggi tingkat kepuasan itu bagaimana? 0 sampai 10 misalnya, bagaimana? Apakah di babatnya 10 semua? Nah, andai kata kerjanya itu terus dia kapan memuji Tuhan? Kan demikian. Jadi dia kalau katanya nggak ada capek. Nah, kalau nggak ada capek ngapain makan? Kan tidak ada lapar di situ. Ya gitu terus, nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus. Dengan 72 bidadari. Kadang jadi nggak masuk akal kita kan. Jadi kayak video game. Ya kan? Main terus, gitu kan. Jadi kawan-kawan, banyak hal yang mau saya tanyakan tentang surga. Kalau surga orang Kristen kan sederhana. Apa kerja manusia di surga nanti? Ya, kehidupan kita seperti biasa. Bahkan dibilang singa tidur sama domba, manusia juga memeluk domba, indah lah pokoknya. Ya kan? Tidak ada di situ perang-perangan. Tunggu. Tidak ada situ perang-perangannya. Oke kawan-kawan, itulah yang mau saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.